Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Marul Seraf dengan NIM 2110611-251. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai perbandingan sistem hukum dari negara Indonesia dengan negara Australia dalam penerapan sistem jurisprudensinya. Nah, dalam hal ini, apa aja sih yang akan dibahas nantinya? Nah, di sini saya akan membahas tiga konsep, yaitu pertama konsep umum mengenai jurisprudensi, lalu penjelasan mengenai sistem hukum civil law dan common law, yang ketiga perbandingan sistem hukum negara Indonesia dan Australia. Oke. Nah, yang pertama-tama itu apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu adalah suatu sumber hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim yang terdahulu. Putusan hakim tersebut akan menjadi dasar putusan hakim yang lainnya untuk dapat diberikan kepada kasus yang sama. Keputusan tersebut kemudian menjelma menjadi putusan hakim tetap terhadap persoalan yang dimaksud. Nah, hukum yang bermuat dalam putusan tersebut inilah yang dinamakan jurisprudensi. Nah, jurisprudensi sendiri terbagi menjadi dua kategori ya. Itu yang pertama kategori jurisprudensi biasa, yang kedua jurisprudensi tetap. Nah, jurisprudensi biasa itu dapat kita artikan sebagai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum pasti yang dibedakan yang berbentuk putusan pengadilan negeri dan juga putusan Mahkamah Agung. Nah, lalu jurisprudensi tetap itu diartikan sebagai putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama atau serupa. Nah, selanjutnya ada konsep jurisprudensi dalam konsep jurisprudensi dari kedua sistem hukum common law dan civil law. Nah, menurut dari sistem hukum common law, jurisprudensi itu adalah salah satu sumber hukum utama. Artinya pengadilan itu harus menggunakan keputusan hakim sebelumnya untuk uh, diterapkan kepada kasus yang serupa. Sedangkan panduan untuk memutuskan kasus yang sedang ditangani itu juga harus dari panduan uh, hakim-hakim sebelumnya atau putusan-putusan hakim sebelumnya. Nah, lalu menurut uh, sistem hukum civil law itu jurisprudensi berfungsi sebagai panduan dalam penafsiran hukum tertulis saja dan dianggap tidak memiliki kekuatan yang mengikat seperti halnya pada sistem hukum common law. Nah, selanjutnya sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law itu merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Nah, sistem hukum ini berawal dari tradisi Roma dan Germania sekitar abad 450 Masehi. Lalu sistem hukum civil law ini menyebar ke beberapa belahan dunia yang bersamaan dengan meluasnya kerajaan Romawi. Sistem hukum sivil law sendiri berbasis dari hukum tertulis atau right law yang menuangkan ke dalam norma aturan hukum yang menjadi sumber hukum berupa undang-undang yang disusun oleh pemegang kekuasaan yaitu legislatif. Nah, selanjutnya sistem hukum common law. Nah, sistem hukum common law itu diterapkan di uh, beberapa negara dan mulai dikembangkan pertama kali sejak abad 16 di negara Inggris. Sistem hukum Anglo-Saxon itu memberikan peran yang tinggi kepada seorang hakim untuk menetapkan serta menafsirkan peraturan-peraturan hukum untuk membentuk seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Hal inilah yang membuat hakim memiliki wewenang sangat luas dan tinggi untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum yang baru yang akan menjadi pemegang bagi hakim-hakim lainnya untuk dapat memutuskan perkara yang sejenis atau serupa. Nah, jadi di sini di dalam sistem hukum common law itu hakim merupakan peran tertinggi yang mungkin dapat dikatakan sebagai peran hakim itu hampir sama seperti Tuhan. Nah, selanjutnya sistem hukum negara Australia. Nah, Australia itu merupakan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, negara Australia itu merupakan negara yang menganut sistem common law dari negara Inggris.
dan didasarkan pada sistem kasus dan presiden yudisial, di mana legislasi secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, tetapi biasanya dianggap sekedar sarana konsolidasi atau klarifikasi dari peraturan dan prinsip hukum serta esensial diturunkan dari hukum khusus dan hukum yang dibuat oleh hakim. Dalam sistem peradilan Australia menganut sistem presiden, di mana dalam sistem common law, majelis hakim berkewajiban mengikuti putusan sebelumnya. Nah, jadi uh, dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa sistem hukum common law itu memberikan ruang kepada untuk diskresi lebih terhadap uh, masyarakat yang bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang nantinya akan diterapkan dan diperiksa di pengadilan. Nah, selanjutnya sistem hukum negara Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Dalam sistem civil law, pada peradilannya tidak menggunakan sistem juri. Hal inilah yang berlaku dalam pengadilan di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, jurisprudensi secara yuridis sudah diatur dalam undang-undang di Indonesia, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan kewajiban dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim itu menjalankan kewenangannya dan boleh menggunakan sumber legalitas perundang-undangan dan sumber yang dinilai memiliki nilai-nilai hukum, khususnya dapat dipatuhi oleh masyarakat. Nah, jadi negara Indonesia itu masih menggunakan prinsip jurisprudensi untuk menerapkan hukumannya. Seperti halnya kita dapat kita ambil contoh itu seperti Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu kan merupakan lembaga peradilan tertinggi pada sistem pengadilan. Maka peran penting Mahkamah Agung itu dijadikan sebagai jurisprudensi oleh untuk hakim serta lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Nah, lalu masuk ke dalam perbandingan, perbedaan sistem hukum kedua permasalahan antara Indonesia yang menganut sistem hukum civil law dan Australia yang menganut sistem hukum common law, itu di mana perbedaan mendasar antara dua sistem hukum tersebut dapat dilihat dalam sistem hukum civil law yang mengambil bentuk tulis yang dikodifikasikan ke dalam undang-undang. Sedangkan sistem hukum common law itu lebih mengacu pada hukum kebiasaan atau customary law yang cenderung tidak tertulis. Meskipun sumber hukum utama dari civil law adalah peraturan perundang-undangan, namun jurisprudensi ini juga memiliki peran penting dalam penerapan hukum pada sistem civil law. Berbeda dengan sistem hukum common law yang sumber hukum utamanya adalah jurisprudensi. Nah, jurisprudensi itu artinya judge made by law, blending force of precedent, di mana masalah hukum diselesaikan secara khusus dan hasilnya tercantum dalam putusan-putusan hakim yang disebut jurisprudensi. Nah, masuk dalam kesimpulan. Nah, jadi pada intinya jurisprudensi baik dari sistem Eropa kontinental dan juga Anglo-Saxon itu sama-sama memiliki peran penting dalam dunia peradilan. Nah, penerapan jurisprudensi dalam suatu peradilan itu sebaiknya tidak lagi memandang apakah negara tersebut menggunakan sistem hukum sivil atau common law. Hal inilah yang membuat kita sebagai seorang penegak hukum nantinya berpikir bahwa karena semakin lama sistem hukum juga akan semakin mengikis akan kemurniannya, baik dari segi hukum sivil law maupun common law. Maka dari itu jurisprudensi itu bisa dilakukan tanpa harus melihat sistem hukum di masing-masing negara. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari saya dan juga penjelasan dari saya.
Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.